Khilafah Islamiyah dalam perspektif lintasan sejarah memiliki konsep pendidikan yang unggul. Pendidikan masyarakat mendapatkan perhatian besar khilafah. Dari anak-anak hingga dewasa mendapatkan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas. Khilafah banyak mengeluarkan investasi untuk pendidikan dan penelitian. Institusi-institusi pendidikan tinggi atau universitas telah didirikan sejak abad ke-9 Masehi dan berkembang di abad ke-11 di semua kota besar khilafah. Universitas pertama di dunia adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang didirikan pada tahun 859 Masehi, hampir 100 tahun sebelum berdirinya Universitas Al-Azhar di Mesir yang saat ini menjadi universitas tertua di dunia. Banyak universitas lain yang telah dibangun di era khilafah, tapi dua universitas itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kemajuan pendidikan khilafah. Di saat bangsa Eropa masih berada dalam zaman kegelapannya, khilafah telah mampu menghadirkan sistem dan fasilitas pendidikan terbaik. Sekolah dan universitas di era khilafah dilengkapi fasilitas super lengkap, seperti auditorium, perpustakaan, laboratorium, asrama pelajar, perumahan dosen dan ulama, terdapat kamar mandi, dapur, dan taman rekreasi, bahkan ada yang memiliki pemandian dan rumah sakit. Tidak hanya fasilitas lengkap, para pengajar sangat dihormati sehingga diberi gaji yang besar. Di zaman Umar bin Khattab saja, gaji guru yang mengajar anak-anak di Madinah adalah sebesar 15 dinar, atau setara 63,75 gram emas. Jika sekarang harga emas 1 juta per gram, maka gaji mereka setara 63,75 juta rupiah. Sungguh jauh berbeda dengan kondisi sekarang di mana seringkali kehidupan para guru amat memprihatinkan. Islam tidak membuat dikotomi antara sains dan ilmu agama. Kurikulumnya mencakup ilmu-ilmu Islam tentang Al-Quran dan hadis sebagai dasar bagi ilmu-ilmu alam seperti matematika, kedokteran, geometri, dan lainnya. Khilafah Islam menyiapkan anak-anak muslim menjadi ilmuwan, termasuk spesialis di semua bidang kehidupan, baik dalam hukum Islam, ilmu fikih, peradilan, ataupun dalam ilmu sains, kedokteran, dan sosial. Khilafah mampu mencetak banyak ilmuwan besar yang sangat berpengaruh bagi khazanah pendidikan saat ini. Seperti Al-Khwarizmi, ahli matematika penemu angka 0, Ibnu Al-Haytham, bapak optik, Ibnu Sina, ahli kedokteran, Ibnu Khaldun, ahli sejarah dan sosiologi, Jabir Ibnu Hayyan, bapak kimia, dan masih banyak ilmuwan besar lain yang lahir pada masa khilafah. Ilmu pengetahuan yang disumbangkan oleh khilafah melalui para ilmuwannya bukan sekedar bermanfaat bagi warganya, melainkan juga bagi seluruh dunia. Seorang orientalis Perancis abad 20, Gaston Witt mengatakan, orang-orang barat harus secara terbuka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para ilmuwan Abbasiyah yang dikenal dan dihargai di Eropa selama abad pertengahan. Demikianlah potret pendidikan Islam yang telah berhasil mempersembahkan peradaban luhur yang mencapai masa keemasan dan gemilang, menguatkan identitas umat Islam sebagai umat terbaik yang pernah ada di dunia. Absennya kekhilafahan saat ini menjadikan kualitas pendidikan jauh dari sempurna. Fasilitas terbaik hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu karena biaya pendidikan yang mahal. Pendidikan yang mahal itu pun seringkali hanya mencetak ilmuwan sekuler yang jauh dari Islam, bahkan memusuhi Islam. Saat ini bahkan tidak ada yang mampu menandingi kesempurnaan sistem pendidikan Islam di zaman khilafah dulu. Akan tetapi, khilafah akan hadir kembali sebagaimana yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan sistem pendidikan terbaik Islam akan bisa kembali dirasakan seluruh umat, termasuk Papua. Insya Allah.